Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Fatimah dengan NIM 410142009, Pendidikan Matematika Angkatan 2020 Universitas Negeri Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil karya ilmiah saya, yaitu Sistematik Literatur Review Kepercayaan Diri Siswa Terhadap Literasi Matematika Siswa. Untuk latar belakang dari pembuatan penelitian ini adalah pendidikan merupakan salah satu aspek yang penting untuk dipelajari. Salah satu cabang ilmu dari pendidikan yang penting adalah matematika. Hal tersebut dikarenakan dalam era ini kita dituntut untuk memiliki kecerdasan yang mengumpulkan, mengklasifikasikan, mengolah data, mampu berpikir logis dan kritis, serta juga dorong dengan inovasi. Hal tersebut ada dalam matematika. Dan menurut NCTM tahun 2013 terdapat 5 kompetensi matematika, yaitu yang pertama adalah kemampuan pemecahan masalah, yang kedua adalah kemampuan penalaran matematis, yang ketiga adalah kemampuan komunikasi matematis, yang keempat adalah kemampuan representasi matematis, dan yang kelima adalah kemampuan koneksi matematis. Salah satu dari kelima kompetensi tersebut yang penting untuk dipelajari dalam kehidupan sehari-hari adalah kemampuan penalaran matematis atau yang biasa kita sebut sebagai literasi matematika siswa. Hal tersebut sejalan dengan pernyataan dari Olengius dan Benny tahun 2021 yang menyatakan bahwa literasi matematika sendiri memiliki peran yang sangat penting pada kehidupan setiap individu. Hal tersebut karena literasi matematika berkaitan dengan tugas dan juga pekerjaan kehidupan sehari-hari. Namun, jika dibandingkan dengan negara lain, literasi matematika di Indonesia ini masih tergolong rendah. Hal tersebut ditunjukkan dari data PISA tahun 2015 yang menyatakan dari 73 negara, Indonesia berada pada urutan ke-63. Hal tersebut juga sejalan dengan pendapat dari Hidayat tahun 2019 yang menyatakan bahwa rata-rata literasi matematika siswa di Indonesia itu rendah, yaitu hanya sampai level 1 dan 3. Level-level tersebut dapat dinyatakan juga sebagai indikator literasi matematika. Menurut PISA, terdapat 6 indikator literasi matematika. Yang pertama adalah mampu menuliskan dan menyebutkan informasi pada soal atau komunikasi. Yang kedua, menggunakan simbol dan rumus matematika. Yang ketiga, membuat bentuk matematika. Yang keempat, penyajian ulang. Yang kelima, penggunaan strategi penyelesaian matematika. Dan yang keenam adalah penarikan kesimpulan. Indikator literasi matematika tersebut sejalan dengan pernyataan dari Hidayatullah tahun 2020 yang menyatakan bahwa kemampuan literasi matematis merupakan kemampuan yang begitu kompleks, sehingga diperlukan rasa kepercayaan diri agar dapat menguasai kemampuan literasi matematis, sehingga mampu bermatematika dengan baik. Menurut Masrurah tahun 2019, percaya diri sendiri merupakan kemampuan di mana kita percaya pada diri sendiri, sehingga kita dapat memanfaatkan atau menggunakan kemampuan yang kita miliki dengan baik dan tepat. Menurut Ausiena tahun 2020, bahwa siswa yang dengan memiliki kepercayaan diri yang tinggi dan kuat, maka juga memiliki keberanian untuk meningkatkan kinerja akademis mereka dan semakin berprestasi. Salah satunya adalah meningkatkan literasi matematis. Berdasarkan uraian tersebut, dapat ditemukan tujuan penelitian dari penelitian ini adalah yang pertama, untuk mendeskripsikan kepercayaan diri terhadap literasi matematika siswa. Yang kedua, untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara kepercayaan diri siswa dengan literasi matematika siswa. Untuk metode yang digunakan dalam penelitian ini sendiri merupakan metode penelitian SLR atau Systematic Literature Review, yang dimana untuk mengkaji, mereview, serta mengidentifikasi penelitian yang terkait dan terdahulu yang tersedia secara sistematis. Menurut Triandini tahun 2019 yang mengatakan bahwa metode Systematic Literature Review, seseorang melakukan review dengan mengidentifikasi beberapa jurnal secara sistematis. Terdapat langkah-langkah menurut Riandini, yaitu ada 7 langkah. Yang pertama adalah research question, yang kedua adalah search process, yang ketiga adalah inclusion criteria, yang keempat adalah quality assessment, yang kelima adalah data collection, yang keenam adalah data analysis, dan yang ketujuh adalah deviation from protocol.
Untuk langkah penelitian tersebut, penjelasannya adalah sebagai berikut. Pada penelitian ini, research question yang digunakan adalah yang pertama, bagaimana deskripsi kepercayaan diri siswa terhadap literasi matematika siswa. Yang kedua, apakah terdapat hubungan antara kepercayaan diri siswa dengan literasi matematika siswa? Lalu untuk search prosesnya sendiri, di sini peneliti melakukan pencarian data dengan kata kunci literasi matematika siswa dan kepercayaan diri siswa. Kemudian, peneliti juga mencari literatur atau artikel yang dipublikasikan dalam rentang 5 tahun, yaitu 2019 sampai 2023. Kemudian, dalam proses pencarian tersebut, peneliti dibantu dengan Google Scholar dan aplikasi Harshing Publish or Perish. Untuk inclusion kriteria atau kriteria inklusi untuk penelitian ini adalah yang pertama, literatur itu merupakan proceeding atau jurnal. Yang kedua, literatur berkaitan dengan kepercayaan diri siswa terhadap literasi matematika siswa. Yang ketiga, literatur nasional atau literatur internasional. Yang keempat, literatur berbahasa Indonesia atau berbahasa Inggris. Yang kelima, literaturnya terindeks oleh Google Scholar. Yang keenam, tahun publikasi literatur maksimal 5 tahun, yaitu 2019 sampai 2023. Untuk quality assessment sendiri, pada tahap ini dilakukan penilaian terhadap literatur berdasarkan kriteria inklusi dengan ya atau tidak. Data collection mengumpulkan literatur untuk digunakan sebagai data penelitian berdasarkan pemeriksaan kualitas atau quality assessment yang akan dievaluasi kemudian. Untuk data analisisnya, setelah literatur telah dikumpulkan, data diperiksa untuk menunjukkan dan menangani research question yang telah diberikan. Lalu untuk deviation from protocol, langkah ini juga disebut sebagai penyimpangan laporan, yaitu menghaluskan padanan kata kunci. Setelah dilakukan hal-hal tersebut, hasil dan pembahasannya adalah sebagai berikut. Untuk hasil dari proses pencarian literatur dengan kata kunci kepercayaan diri dan literasi matematika siswa menghasilkan 970 publikasi literatur dengan menggunakan fitur rentang 2019 sampai 2023 dan database Google Scholar serta bantuan Harshing Publish or Perish. Kemudian, dengan melakukan seleksi dari 973 literatur terpilih, dipilih tiga literatur yang sesuai dengan topik dan kriteria inklusi. Untuk literatur tersebut adalah sebagai berikut, yaitu untuk yang pertama ditulis oleh Aulia Firdaus Zainuri Trisi Nur Asih tahun 2023 dengan judul Analisis Kemampuan Literasi Matematis ditinjau dari Self-Confidence peserta didik pada pembelajaran PBL bernuansa etnomatematika, terindeks Google Scholar dari jurnal Axioma, Jurnal Program Studi Pendidikan Matematika. Yang kedua adalah ditulis oleh Dwi Aldi Hidayatullah, Manis Fuadi, Siki El Walida tahun 2021 yang berjudul Analisis Kemampuan Literasi Matematis Siswa dari Self-Confidence peserta didik kelas 7 SMP pada materi aritmatika sosial. Jurnalnya JP3 dan terindeks Google Scholar. Kemudian yang ketiga adalah artikel atau literatur yang ditulis oleh Ridho Ayu Safitri, Tri Andari, dan Davi Apriandi tahun 2022, di mana berjudul Analisis Kemampuan Literasi Matematis Siswa dalam Menyelesaikan Masalah Aritmatika Sosial ditinjau dari Self-Confidence. Berasal dari Proceeding Konferensi Ilmiah Dasar UNITMA, terindeks Google Scholar. Untuk hasil pembahasan selanjutnya, terdapat jawaban untuk RQ1, di mana bagaimana deskripsi kepercayaan diri siswa terhadap literasi matematika siswa. Berdasarkan hasil analisis data pada tabel 3, terdapat persamaan dan perbedaan mengenai capaian literasi matematis siswa. Ditinjau dari self-confidence, kepercayaan diri, Aulia tahun 2023. Hal ini sejalan dengan ketiga literatur yang telah direview yang menunjukkan capaian indikator literasi matematis siswa sejalan dengan kepercayaan diri yang dimiliki siswa. Menurut tiga literatur tersebut, siswa yang memiliki tingkat kepercayaan diri tinggi memenuhi semua indikator literasi matematika siswa, yaitu mampu menuliskan dan menyebutkan informasi pada soal, menggunakan simbol matematika, membuat bentuk matematika, penyajian ulang, penggunaan strategi penyelesaian matematika, dan penarikan kesimpulan. Sedangkan untuk siswa dengan kepercayaan diri yang sedang dapat memenuhi 5 kategori indikator literasi matematika, namun belum cukup memenuhi satu indikator, yaitu menyajikan ulang masalah dalam pemisalan. Lalu untuk siswa dengan tingkat kepercayaan diri yang rendah belum cukup memenuhi seluruh indikator literasi matematika.
Yang kedua, untuk apakah terdapat hubungan antara kepercayaan diri siswa dengan literasi matematika siswa? Yaitu terdapat hubungan antara kepercayaan diri siswa dengan literasi matematika siswa, yaitu tingkat kepercayaan diri siswa yang semakin meningkat dapat meningkatkan capaian indikator literasi matematika siswa sebagaimana yang telah dijabarkan pada hasil dan pembahasan pada RQ 1. Untuk kesimpulan dari penelitian ini adalah, berdasarkan hasil dan pembahasan, dapat diketahui bahwa kepercayaan diri siswa memiliki hubungan dengan literasi matematika siswa. Siswa dengan kepercayaan diri tinggi memiliki literasi matematika yang beragam, namun untuk siswa dengan kepercayaan diri tinggi biasanya dapat memenuhi capaian indikator literasi matematika secara menyeluruh, yaitu indikator literasi matematika dari yang pertama sampai yang keenam. Untuk siswa dengan tingkat kepercayaan diri yang sedang, memiliki tingkat literasi matematika yang sedang juga, di mana dapat memenuhi 5 indikator literasi matematika, akan tetapi belum cukup memenuhi satu indikator literasi matematika, yaitu menyajikan ulang dalam pemisalan. Sedangkan untuk siswa dengan tingkat kepercayaan diri yang rendah memiliki literasi matematika yang rendah juga yang ditunjukkan dalam belum mampu memenuhi beberapa indikator literasi matematika. Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan antara kepercayaan diri siswa dan literasi matematika siswa. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.